Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulih ibtiho amardatillahi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun wa faraidul husli salasatu asya'a. Pasal menjelaskan tentang kafarduan mandi. Bisa diartikan arkanul husli. Faraid itu jamannya farido, artinya yang wajib dilakukan dalam mandi itu ada 3 hal. An-niyatu wa izalatun najasati ingkanat ala badanihi. Niyatul husli wajibatun kama fil wudu'i lil umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Wa mahallun niyah awwalu juz'in mahsul minal badan wa kaifiyatiha ayyan wiyal junub raf'il janabati au raf'il hadasil akbari an jami'il badani walau nawa raf'al hadas walam ya'tarid lil jinaba wala ghairiya sahha husluhu 'alal ashah. Nah, ini pertama yang wajib dilakukan di dalam mandi, yang dimaksud ini mandi besar. Yang pertama an-niyah, dan menghilangkan najis yang ada di seluruh tubuh. Niatnya bagaimana? Ya, niatul ghuslil wajib. Bisa kita niat, saya niat mandi wajib, atau saya niat mandi junub, sama dengan wudu. Jadi mandi dan wudu ini ada kewajiban niat. Beda dengan menghilangkan najis. Jangan mau istinja, mau menghilangkan najis gak perlu niat. Kenapa gak perlu niat? Karena kalau menghilangkan najis ya wis gak ada niat lain kecuali ya itu memang niatnya memang menghilangkan najis ya. Beda dengan wudu. Wudu itu kalau ndak niat jadinya cuci muka ya. Mandi juga gitu, kalau nggak diniati ya jadinya mandi biasa ya. Karena masih banyak, tapi menghilangkan najis kan ndak ada niat lain ya. Orang menghilangkan najis ya wis yang dilakukan itu wis gak butuh niat gitu, sudah ndak butuh niat, ndak ada niat nawaitu izalatin najasan, ndak ada. Tapi kalau untuk mandi, untuk wudu ini wajib niat. Karena hadis yang sudah masyhur innamal a'malu bin niat. Hadis ini sebetulnya panjang. Ini potongan innamal a'malu bin niat ini. Hadisnya panjang, diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab ya, bahwa
ya tentang hijrah ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini hadis sahih, ini hadis mesti di awal kitab mesti dibahas ini tentang masalah hadis niat ini. Dan ternyata hadis ini menceritakan tentang seseorang yang ikut hijrah Rasulullah, tapi bukan karena Allah, karena perempuan yang dia senangi. Ada Ummu Qais, perempuan yang dia senangi ikut hijrah, maka dia juga nyentil. Nah, jadi niatnya ini bukan niat ittiba, ikut Kanjeng Nabi, ndak, karena ikut perempuan tadi jadi Ummu Qais. Ya memang Rasulullah SAW ini sudah mengingatkan fitnah yang terbesar umatku ini nanti adalah urusan perempuan. Nah, jadi kalau di Al-Quran itu kalau godaan setan sendiri ya, ini lemah. Inna kaidas syaitoni kana dha'ifa. Inna kaidas syaiton kana dha'ifa. Sebetulnya tipu daya setan itu lemah. Artinya gampang ini lah. Ya walaupun banyak yang tertipu, tapi ketika orang ini imannya wis kuat ya, ibaratnya itu sudah punya cukup ilmu, aman dia dari tipu daya setan, itu aman. Makanya majelis ilmu itu gak disenangi setan ya. Karena apa ya, ketika orang itu sudah punya ilmu, otomatis setan ini sudah tidak ada jalan untuk menggoda itu. Jadi setan itu kalau ada orang ahli ibadah dibiarkan, wis gak apa-apa, wis ahli ibadah, tapi ojo sampai dhek golek ilmu ya. Jangan sampai tolabul ilmi ya. Itu setan paling takut dengan orang alim, itu paling takut ya. Tapi orang ahli ibadah sama sekali tidak menjadikan setan ini gentar. Polanya apa ya, dia tidak punya senjata. Ibarat orang perang itu tidak punya senjata, dia tidak tahu taktik caranya, jadi gampang dikalahkan. Sampai di Rasulullah itu mengatakan naumu alim khairum min ibadati jahil. Itu tidurnya orang alim itu lebih mulia, lebih ditakuti setan daripada ibadahnya orang yang bodoh ya. Jadi inna syaitana kada di syaitan dha'ifa, lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa, lemah. Lah di surat Yusuf ada ayat inna kaida kunna azim. Sebetulnya kunna ini domirnya ke nisa, perempuan. Tipu daya perempuan itu azim, sangat luar biasa ya. Banyak yang orang ini urusan halal haram, riba nggak mau, haram ini nggak mau. Tapi ketika dia urusan dengan wanita ya wis ya. Walaupun jenderal itu harus ngarepe perempuan itu sudah iya. Itu kelemahan laki-laki seperti itu. Dari fitnah akhir zaman ini yang terberat adalah fitnah perempuan. Makanya hadis hijrah ini mengingatkan bahwa
innamal a'malu binniyat. Hati-hati ya. Hati-hati dengan tipu daya dunia, tipu daya perempuan yang menjadikan niat kita ini oleng ya. Nah, ini hadis tentang innamal a'malu binniyat. Jadi kembali kepada pembahasan pertama, rukunnya wudu, fardunya mandi adalah apa nih? Niat. Dan niat ini cukup nawaitul huslul jinabah boleh, atau nawaitu husla li raf'il hadasil akbari boleh ya. Atau saya niat mandi wajib juga boleh. Pokoknya di situ tertera niat wajib ya, bukan niat yang sunnah ya, bukan niat yang sunnah. Jadi kalau umpama ya diniati hadasil ashor ya, mandi tapi hadasil ashor ya nggak cukup. Tapi dia sudah gugur basuh wajah, basuh tangan, basuh kaki, gugur ya. Tapi yang mengusap kepala tidak bisa, karena mandi itu tidak boleh diusap, harus dibasuh ya. Jadi yang dianggap tadi umpama niat wudu, berarti yang sah tadi itu basuhan wajah, basuhan tangan, dan basuhan kaki. Untuk yang mengusap kepala ini enggak, karena kalau wudu kan hanya mengusap, tapi kalau mandi ini enggak ada mengusap, semuanya harus dibasuh. Jadi itu tentang tentang niatnya. Jadi ketika lupa, mari kumpul dengan istri, mandi gak lali deh, dikira mandi biasa momen. Terus mari ini setelah mandi ingat, loh aku mau gak niat mandi dulu ya, berarti harus diulang. Karena apa? Karena sebagian rukun rukun mandinya dianggap tidak sah karena tidak ada niat ini. Terus di alinea berikutnya itu wa'lam, langsung saja biar banyak ini. Wa'lam anna taqdimu izalatin najasa syartun li sihhatil husli. Ya, langsung alinea baru itu. Ketahuilah bahwa mendahulukan menghilangkan najis ini termasuk syarat sahnya mandi. Jadi kalau umpama ya masih ada najis, maka najis ini dihilangkan terlebih dahulu baru mandi ya. Karena memang ada khilaf. Kalau umpama langsung digambior niat mandi dan niat membersihkan najis, apakah bisa? Ini ulama terjadi perbedaan pendapat. Tapi lebih baik itu tadi, najis ini dihilangkan dulu baru mandi ya. Wa isalul ma'i ila usuli sya'ri wal basyarah. Yang kedua, tadi cuma ada 3 ya. Yang kedua yaitu sampainya air ke semua rambut dan kulit kepak ya, dan kulit, rambut dan kulit. Jadi harus betul-betul merata. Jadi merata itu kalau mohon maaf, kalau umpama perempuan kayaknya wajib jongkok. Karena apa? Karena kalau perempuan ini enggak jongkok, otomatis ininya tertutup ya. Jadi standarnya itu ketika dia jongkok itu terlihat. Nah itu baru yang yang dibasuh itu ya. Jadi yang terlihat itu. Jadi makanya
muncul ya di medsos, saya pernah mandi tidak sah apabila hanya berdiri. Nah, kalau orang yang tidak ngerti pokok mandi gak boleh berdiri ya, nggak dijelaskan. Padahal itu maksudnya adalah ketika orang ini hanya dengan berdiri saja, gambir-gambir gini tanpa jongkok, otomatis kan kemaluannya masih nutup ya. Kalau jongkok kan agak kelihatan ya itu. Jadi memang apalagi orang yang gemuk ya. Orang yang gemuk ini lipatan-lipatan ini betul-betul diratakan ya. Jadi makanya nanti ada kesunahan dikosokin. Sebetulnya kesunahan dikosok itu untuk ngirit air. Karena apa? Kalau nggak dikosok itu nggak cukup dengan 1 kali siram gitu, nggak cukup. Lah caranya gimana biar sempurna? Disiram terus diratakan, dikosoki. Sebetulnya dikosoki ini nggak termasuk rukun wudhu, nggak termasuk rukun mandi maksudnya, nggak. Cuman itu tadi boros air. Kalau bisa wiram itu berarti nyirame kan kudu betul-betul seluruh tubuh. Tapi kalau umpama ya, 1 gayung disiram terus diratakan, aman itu. Artinya tidak membutuhkan air yang banyak. Jadi biar irit. Tapi yang paling enak nyemplung kolam renang itu, nyemplung kali. Ya nawaitul huslul wajib pure gitu. Nah, wis aman nih. Jadi pokoknya ini harus diyakini betul. Diyakini betul. Jadi telinga, mata, rambut. Bahkan di sini diterangkan bagaimana dengan rambut yang kumel. Kan ada rambut itu ngompel kayak wong gak tahu keramas ini. Iya. Itu bagaimana itu? Ada yang ngomong kalau memang tidak bisa ya harus dipotong. Karena apa namanya? Karena tidak terkena air ya. Ada yang mengatakan ya cukup, pokoknya sudah berusaha dibasuh gitu sudah cukup. Tapi ada pendapat nggak bisa itu karena memotong ini tidak menjadikan bahaya, ya dipotong saja. Kalau memang ono rambut sing apa jenenge kumel gitu ya mungkin nganu ndak mau kena permen karet atau apa, ada kan rambut itu kalau kena permen karet kan ndak bisa kecuali ambek minyak ya. Nah seperti itu. Tapi perlu saya ingatkan, ada yang namanya fiqhud dakwah. Fiqhud dakwah ini kadang mohon maaf ada orang yang sudah bertatu mamane. Awake tatuan terus tobat. Itu secara fikih itu ya apa aduse wong iku. Nah, tapi secara dakwah itu diperbolehkan. Bahasane napa nggih? Ya wis sudah terlanjur ya. Ya apa meneh wis njaluk sepuro ae nang Gusti Allah. Ndak mungkin tato apa sak awak iki terus ya dihapus kan ndak mungkin. Walaupun bisa tapi apa madorot lah istilahnya. Lah gitu kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim ya sudah kita rangkul tetap. Jangan terus memakai percuma sembahyang gak sah kayak ngono. Nah, jangan seperti itu ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra ya. Mengendaki yang mudah. Sudah kalau memang wis dulu memang nakal wis kadung ya. Ya sudah beristighfar, wis tetap wudu, tetap mandi ya sak iso-iso ya.
Jadi jangan sekali-kali memberikan satu hukum yang keras terhadap orang yang baru tobat. Sekait ujuk-ujuk, kon niku ya apa sih? Gak ro rukune wudu, gak ro rukune mandi. Ya apa lesane? Semuanya itu harus sampai ke kulit. Semuanya harus sampai ke kulit. Jadi nggak bisa seperti itu ya. Ya sudahlah. Namanya fikih dakwah. Fikih dakwah ini ya memang dakwah itu namanya orang dakwah itu berproses. Jadi sama dengan jenengan ngajar di pondok dengan ngajar di kampung. Pondok sholat jamaah wajib. Nah, kampung kalau sampean obrai wajib ya jadi masalah kan gitu ya. Nah, kan beda. Jadi namanya fikih dakwah seperti itu. Kadang bukan menyalahi syariat, ya memang ada sesuatu yang lebih utama. Contoh yang sudah dilakukan di sekolah-sekolah itu jamaah duha. Itu sebetulnya tidak ada syariat ini. Sholat duha itu tidak disyariatkan untuk berjamaah. Nah, tapi kenapa kok dilakukan? Yo ada maksud apa? Taklim, mendidik. Ada hal yang lebih besar yang harus kita ayahi gitu loh. Gak hanya berpikir iki gak sunnah, iki sunnah, enggak. Tapi iki ngulangi. Nyatanya kalau tidak diadakan sholat jamaah duha, yo arek-arek yo gak gelem sholat duha, kan seperti itu. Jadi tidak bisa kita ini, kalaupun kita belajar fikih wis ono ngene-ngene ono aturane, tapi secara prakteknya ya kita menyesuaikan gitu loh. Menyesuaikan. Artinya apalagi masyarakat kita ini wis lah bahasa sederhana iku gelem sembahyang wis alhamdulillah. Gelem sembahyang iku alhamdulillah ya. Ojo terus wong sik kait gelem sembahyang sampean kei beban nanu sing ngapot akhirnya gak sembahyang tambahannya. Saya sering itu kanca-kanca sing nakal-nakal. Tambah aku gak sembahyang lho. Nah, tambah diancem lho kene iki ngongkon salat tambah aku tambah gak sembahyang lho. Lah ya apa sih? Wong itu kewajibannya sendiri. Ya itulah. Makanya kita belajar ini ngapunten antara ilmu dengan praktek itu kadang berbeda. Itu namanya orang ahli hikmah, itu ahli bijaksana dalam melakukan syariat. Nabi Muhammad SAW pernah menemukan orang Badui itu kencing di masjid. Iku sahabat itu wis ketuin gepuki ae wis greget-greget iku masjid diwiwi. Tapi ambek Nabi jangan dicegah. Karena apa ya lak ngandani wong ngene iki sing pelan ya dimarekno pipise cek gak tambah. Jadi ada aturan ya. Kita itu juga gitu di masyarakat. Kalaupun kita ngerti ahli ilmu dan apa, tapi tidak mungkin kita langsung praktekkan seperti apa yang maksudnya bertahap gitu. Ya. Jangan kalau memang orang ini cukup iman, ayo distreng, cek semangat ibadah. Tapi kalau lemah iman, ya digiring, digiring. Tapi ya ada ininya lah, ada batasnya. Ya. Kadang kebelabasannya. Kebelabasan contoh ceramah akeh guyone ambek isine ya. Iku ya kenemenen lah iku ya. Mosok ceramah iku isine nggawu tok wis. Ya, artinya nilai dakwahnya ini ndak ada. Iki lak ditakoki wong mari mari mau ono pengajian apa isine. Wah, enak ya ini lucu wonge. Ya. Wis seneng wong guyu tok. Lah isine apa? Ya karo isine apa. Sing penting menghibur.
Nah, iki ya gak cocok lah ini ya. Artinya kita harusnya harusnya tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu basyirau wa nadhiro. Basyiron wa nadhiro. Artinya basyiron itu memberi kabar gembira. Tapi wa nadhiro juga memberi peringatan, dia diwedeni. Jadi ceramah itu ono nangise, ono guyune mestine ngoten. Lak dielingno akhirat, lak dielingno dosa iku ya kudu sedih. Gak terus guyu tok ngono, gak ono anune. Kadang mereka punya alasan gini. Wong ngaji ku wis teko omah iku wong wis susah-susah, wis lapo sih kok kei. Lho, ya gak ngono rek. Ya, lala memang hanya cari hiburan ya gak usah ngaji ya, undang. Ada yang alasan gitu, wis iku nek omah iku wis ruwet, ngaji tambah digawe ruwet nih. Ya ndak gitu, kita seimbangkan antara basyiron wa nadhiro. Basyiron itu sing apik-apik iku bakal mlebu swarga, ayo disenengno lah, dihibur ya. Orang alim. Tapi wa nadhiro, hati-hati. Hati-hati, tarikus sholat, orang yang ninggal sholat ya. Ini minal kabair, termasuk dosa besar dan adabnya luar biasa. Orang yang ninggalkan sholat itu, saya itu kadang heran. Orang kasus perzinahan, kasus pembunuhan itu heboh gitu ya. Tapi kasus tarikus sholat nggak pernah dimunculkan. Loh, ini dosa gede, ini bahkan ngalah-ngalahi dosanya zina dan membunuh. Nah, luar biasa. Tapi ternyata akeh sing ninggalno apa? Sholat. Makanya kalau menurut saya guru-guru di sekolahan gini itu yang mesti harus dikedepankan itu jangan sampai anak itu ninggalkan sholat. Saya ngisi-ngisi di SMA, ya Allah, tak takoi siji-siji. Sopo sing hari ini sholat subuh niku ya sing ngacung siji loro dari 100 anak itu. Banyak anak itu sekelas SMA kelas 12 itu ndak sholat subuh. Nggak sholat subuh. Ngono ya biasa. Ambek gurune gak tahu ditakoi. Gak pernah ditegur, gak pernah diingatkan. Padahal ini perkara bukan perkara remeh sholat itu. Sholat ini adalah tali antara kita dengan Allah. Lah wong gak sembahyang wis pedhot ya. Wis gak ono berkah urip iki. Jadi orang itu kalau sudah ninggalkan sholat, sugiye ya apa? Gak ono berkah hidupnya. Wong ngancine wis pedhot tali ini. Maka kalau saya dakwah di zaman akhir ini seperti ini sudah masuk darurat tarikus sholat. Banyak orang yang berani meninggalkan apa? Wah, jadi saya itu ya karena mungkin dari orang tuanya kurang ngawasi, dari gurunya, dari apa yang lebih seniornya, nggak ono sing perhatian terhadap sholat itu. Subarno wis sembayang yo karepe, gak sembayang yo karepe. Itu ibarat jenengan punya anak ada di tengah jalan mau tertabrak mobil, terus sampean ingatkan, nak minggir ono mobil, terus mereka ndak mau, apa jenengan terus menengai barno sih jadi tobruk jadi mati, apa gitu? Ya ndak mungkin lah. Mesti kita akan berusaha, lah iso diseret, lah iso ditendang. Yang penting bagaimana anak ini selamat, jangan sampai nanti masuk neraka.
Jadi hal-hal seperti itu kita itu sering meremehkan. Makanya Rasulullah SAW anak ini umur 7 loh ya, 7 itu guru ngerti apa-apa, umur 7 itu. Tapi sudah disuruh diperintahkan untuk sholat. Lah wis umur 10 disuruh mukul. Itu berarti kan Rasulullah ini gak apa jenenge duduk perkara titik mosok sampai dipukul itu loh ya. Karena apa? Ya karena agar anak ini terselamatkan dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi luar biasa ya. Ya saya sendiri ya anak itu ya gak gelem sembahyang ya, walaupun saya nggak tega ya tak gepuk ya. Bukan niatnya menyakitin dah iki, karena kalau ndak dari kecil kayak wis tuwek ngene iki terus dianu angel. Iya wis. Ya Allah, wong kan sembahyang salat iku lho gak sampai 5 menit lho mari. Ya. Jadi makanya awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah shalah itu. Jadi kita semuanya yang hadir ini harus punya kepedulian terhadap sholat. Ya awake dhewe, ya keluargae, ya murid kita ya. Makanya orang yang baik adalah orang yang selalu mengingatkan urusan sholat. Ya, orang yang paling baik itu adalah orang yang selalu mengingatkan urusan apa? Sholat ya. Jadi jangan sampai kita ini apa ya, yaitu tadi. Makanya di surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Iku lho wong sing salat ae wis sing salat lho ya. Itu diancam lil fawail, neraka wel. Salat yang bagaimana? Alladzina hum fi salatihim sahun, yang salatnya lalai. Iso ae salate sering di luar waktu qadha atau memang salate gak khusyuk ya. Itu yang salat, apalagi yang tidak salat. Jadi tarikus shalah minal kabair, itu kudu ditanamkan itu. Meninggalkan sholat itu termasuk dosa besar. Kalau ada di rumah kita ada satu dari keluarga kita tidak sholat, itu mengurangi keberkahan keluarga itu. Bahaya nih. Apa diusir ya gak, maksudnya niki ya apa carane di keluarga ini mau melaksanakan apa? Kadang iku ngapunten, wong tua iku kalah mbek anak. Wong tuane kalah mbek anak. Sano iki sekolah wis pegel, barno wis ya. Iya, alasan kasihan sano. Gak ngesano, justru malah njongkrokno anake mlebu neraka. Jadi ini yang harus kita jadikan. Karena apa? Karena saya ini keliling di SMA itu. Keliling ya Allah, tibake akeh sing gak ya salat. Gurune ya wis aman-aman ae, wong tuane ya aman-aman ae. Ndak merasa apa heboh gitu ya. Oh iya, gak masuk itu ya. Karena hubungan dengan Allah. Ya apa oleh indikator capaiannya. Ya Allah. Jadi itu. Makanya mohon ya kayak Ustaz Hasan ini suruh sekolah ya arek-arek iku ditakoki, "Mang bangsa bunda." Ya wis paling enggak iku ada perhatian lah. Arek iku lak bendina ditakoki kan suwe-suwe. Iya, aku di anu mesti takok ya gak sembahyang.
Ya iya, karena anggap ini urusan ini bukan urusan kecil gitu loh, urusan besar. Lah wis gak salat iku berprestasi bagaimanapun, sugih ya apa, suksesnya gimana di dunia ini ndak ada berkahnya. Kalau memang tarikus sholat itu meninggalkan sholat. Jadi kalau memang ndak bisa bangun subuh, sembayang jam piro ae. Masih tangi jam itu, sembahyang jam itu. Biasa liburan los arek-arek ini. Ya. Tapi di syariat ini masih ada toleransi apabila memang tidurnya sebelum waktunya. Cara ngono subuh kan bermulai bengi kan turu ya. Masuk subuh kebelabasan. Beda dengan orang yang sudah bangun subuh terus gak sembahyang terus dituru. Lah iki sing maksiat iki. Lah anjene jenengan keturun ndak apa-apa, sama agama ini ditoleransi. Jadi termasuk udzur ini nih an-naum, tapi turu sing gak digawe-gawe. Umpama aku tak turu lek engko wayahe salat cek lumayan gak sembahyang. Lah wis ngono ya beda meneh ya. Artinya kalau benar-benar kita ini lupa atau ketiduran ya, maka kita tetap wajib sholat ketika kita ingat. Kita wajib sholat ketika kita bangun. Gak apa-apa. Nabi juga pernah qadha. Berarti kan iya kan kayak pelajaran. Artinya apa? Artinya pokoknya jangan sampai meninggalkan sholat. Sering ada kasus gini ya. Mohon maaf. Orang yang diuji oleh Allah sakit di rumah sakit, diinfus, terus di kateter ini apa sembayangi? Apakah terus enggak sholat gitu? Enggak, tetap wajib sholat. Namanya sholat lihurmatil wakti. Sholat apa? Lihurmatil, sembayang saiso-iso, tapi engko lak wis waras diqadha. Ya apa le sembayang wong kemaluane iku apa dikeki nggih selang najis iku ya apa sih. Kondisi seperti itu loh tetap tidak boleh meninggalkan apa meneh sing sehat seger ngene ya. Makanya ada istilah sholat khauf. Sholat khauf itu sholat dalam keadaan takut, perang. Iku wong sing perang ngono ae sik dikongkon wajib sholat ya. Artinya tetap sholat sebisanya. Ini iso-isoe. Kadang orang mikir wis kok mesisan wis tak qodhoke wis mesisan. Loh, jangan sama itu. Sembayang wis sak iso-isokmu. Gak iso ngadeg longgo, gak iso longgo turu. Gak iso turu ya mbek ketip. Wis sak iso-isoe. Kalau memang tidak memenuhi syarat, barangkali dikasih kesembuhan oleh Allah, nah kita nembeli, ya. Kita nembeli, dicicil. Ya. Tapi kalau umpama umurnya nggak sampai, ya sudah, kita sudah melakukan apa sholat, seperti itu. Kadang kita ini pas berpergian, contohnya lungo, ya. Berpergian kemana gitu ya, terus aduh kate sembayang iki gak nggawa pakaian sing suci iki ana najis iki apa gak sembayang pisan wis engko ae lah iki ya. Sebetulnya kondisi apapun kalau memang udzur ya sembayang sak mampu-mampunya, itu namanya sholat lihurmatil waktu. Sholat untuk menghormati waktu, dan itu hukumnya wajib. Jadi sekali lagi kita tidak boleh meremehkan urusan sholat. Lah yang kita bahas ini masalah mandi dan wudhu, masalah bersuci. Lah syarat sholat itu bersuci. Syarat sholat itu bersuci, maka belajar tentang cara bersuci, belajar
tentang toharoh atau menghilangkan najis ini hukumnya juga wajib. Ya, jadi perantara menuju wajib ini aslinya ini ngapunten, aslinya itu seandainya jenengan masih punya wudu, berarti sholat sampai sudah nggak pakai wudu. Umpama tadi subuh belum batal, terus sampai sholat duha, terus nanti sholat duhur belum batal, ya maka itu boleh-boleh saja. Ya. Karena apa? Sudah memenuhi syaratnya. Tapi kalau umpama memang sudah batal, ya harus wudu lagi, dan wudu ini harus sempurna sesuai dengan apa yang disyariatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini tentang meratakan air ke semua rambut dan kulit tahta kulli sya'ratin, ini liqauli sallallahu alaihi wasallam tahta kulli sya'ratin janabatun fabullu syu'ura wan kul basyarata. Ya. Jadi di kulit ini semuanya harus terbasuh, maka basahilah rambut-rambut kamu dan bersihkanlah kulitmu. Jadi termasuk, ya mohon maaf, kenapa laki-laki wajib khitan, lah perempuan enggak? Karena apa? Hubungannya dengan ini, ketika orang ini tidak khitan, maka dia bahasanya ini, tidak bisa bersih itu, ya. Sisa air kencing itu loh, ya. Kan si ono iki ini, ono latupe, ono kulupe, ya, ono kulitnya itu. Ya. Maka khitan untuk laki-laki ini hukumnya wajib. Karena apa? Karena ini tadi, bagaimana mandinya bisa sah kalau tidak khitan. Jadi makanya saya kalau disuruh memandikan jenazah, umpama mayit ini belum khitan, loh kok kurang sunat, maka setelah mandi ini ditayamumi. Jadi mandi yang ini karena tidak kena karena tidak kena air, maka diganti dengan tayamum. Tapi tetap mandi yang sehat, tetap dibasuh, tapi nanti setelahnya ini ditayamumi. Jadi itu caranya kalau terjadi memandikan mayit yang belum khitan. Jadi makanya kalau ada mu'alaf itu mesti saya tanya kalau laki-laki, apakah sudah khitan atau belum? Kalau belum, ya harus khitan dulu, karena dalam Islam ini khitan bagi laki-laki hukumnya wajib, ya, bagi yang sudah baligh, ya. Nah, maka dari itu harus betul-betul dijaga. Ya. Jadi mandi niki wis model apa ae, ya mesti ya jongkok ya berdiri, ya. Lipatan-lipatan tubuh itu semuanya harus terkena air. Sing paling sederhana itu tadi, setelah disiram langsung diratakan, diwosok temennya. Jangan sampai ada yang kalau hanya disiram-siram gini tok, ya bisa, tapi butuh air banyak. Butuh air banyak. Ada hadis lagi biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man taraka maudhi'u sya'ratin min janabah lam yaghsilhu. Barang siapa yang meninggalkan tempat atau meninggalkan satu helai rambut dari junubnya untuk tidak dibasuh, yuf'al bihi kada wa kada finnar, maka nanti di akhirat, di neraka ini
masih membawa junub gitu loh. Jadi rambut ini nanti akan istilahnya ikut ke bawah ke neraka gitu loh. Gara-gara apa? Gara-gara ketika mandi ini tidak sampai terkena air ya. Cuman tidak perlu juga ya. Orang dulu itu memang hati-hati ya. Saya ingat ibu saya itu. Jadi kalau rambutnya protol itu dikelompok. Kalau waktu haidnya itu kan kadang sisir itu terus rambutnya. Saya dulu nggak berpikir sampai segitu. Lapos ibu itu rambutku mesti nang jeding iki digawa dia. Aslinya itu kalau seperti itu kalau sudah terpotong ya nggak usah nggak usah ikuti. Ini maksudnya rambut yang masih nempel, yang masih aktif ini. Kalau rambut yang sudah protol ya wes, nggak ada kesengajaan. Makanya makruh hukumnya potong rambut ketika junub itu nggak boleh potong kuku, potong rambut itu. Jadi perempuan itu kalau haid, kalau bisa sebelum haid itu bersih-bersih dulu. Karena kalau sudah haid ini nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut dan lain sebagainya. Karena apa? Yaitu tadi ini masih dalam keadaan junub. Tapi kalau memang tidak disengaja atau memang harus potong kuku karena madorot, iki ngeneki iki wis kudu ya ndak apa-apa. Dan itu ndak usah terus kalau mandi dimandikan, ndak usah ya. Kalaupun nanti disiksa ya gak apa-apa, rambutnya sing gak kroso. Dulu guru saya gitu ya. Ini kalau sudah terpisah, tapi orang dulu hati-hati temenan. Yo mungkin karena ya hati-hatilah saking ono riwayat seperti ini padahal ini yang dimaksud adalah rambut yang masih nempel gitu ya, jangan sampai tidak terkena air. Makanya tadi saya nyatakan kalau rambut kempel sing gak iso ya mending dipotong ae. Nggak apa-apa. Kalau sudah dipotong tidak masuk tanggungan harus kena air ya, harus kena air. Wa'lam annahu yajibu naqdud dhafair. Ini tentang rambut yang dikuncir, gelung lah. Wong saiki seneng gelung rambut. Itu kalau memang memungkinkan air itu masuk, nggak ada masalah. Tapi kalau tidak memungkinkan, iki koyane gak mungkin iso mlebu saking kuwate ikatan ini, maka wajib harus diurai. Diurai. Jadi ini ada riwayat hadisnya ya. Riwayat hadis Ummu Salamah. Qultu ya Rasulullah, inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si fa ankuduhu li ghuslil janabah qala inna ma yakfika an tahthi ala ra'sik thalatha hasayat thumma tafidi alaihi al-ma' fatahhirin. Artinya ketika Ummu Salamah ini konsultasi kepada Rasulullah tentang rambut yang digelung, ya kalau memang memungkinkan ya dibasuh aja ya kalau memang masuk. Tapi kalau enggak ya harus diuraikan. Jadi karena apa? Karena itu termasuk hal yang harus terbasuh ketika mandi. Jadi kalau mata dalamnya ini tidak masuk ya, gak usah terus selulup sampai melek, tidak usah ya. Bahkan mulut pun hanya sunnah, ya, nggak wajib berkumur itu loh, karena itu masih anggota batin ya. Sama dengan kita puasa ya. Puasa ini menelan air ludah ya gak apa-apa selama air ludah ini belum keluar dari bibir.
Ya, tapi lek wis keluar kok sampean lebokno nek, terus sampean lek batal posoe. Jadi selama masih di dalam mulut ini masih anggota batin ya. Kecuali nanti kalau memang berdarah giginya dan lain sebagainya beda. Kalau memang air liur yang biasa gitu ya. Ada orang itu takut titik-titik apa namanya ngidul apa? Aku tak ngelek lho ya apa sih gak. Ya. Jadi menelan ludah itu tidak membatalkan wudu. Kecuali kalau menelan ludahnya itu bareng es degan. Ya, ya itu yang nggak boleh ya. Kalau memang murni nggak apa-apa. Jadi apa mandi nggak wajib tapi sunnah ya, kumur istinsak ya, bersihkan hidung ya. Tapi termasuk dia anggota-anggota batin ya. Lah ini yang wajibnya ada dohir yang kelihatan ini semuanya harus ya, telinga yang daun telinga dan lain sebagainya. Lah juga banyak hal-hal yang disunahkan ya. Mungkin kita bahas di pertemuan berikutnya tentang sunanuhu khamsatu asya ya. Tentang apa namanya sunah-sunahnya ya, tolong dikasih tanda. Biasanya kalau saya di laptop kalau sudah di anu nanti buka lagi itu langsung nggak bisa ya, maksudnya harus ngulang dari awal ini nah, biar anu jadi wasunana itu halaman 59 ya, atau ditandai juga 59. Nah, jadi semoga membawa manfaat. Ada yang perlu ditanyakan sebelum ya monggo. Diulangi. Jadi darah itu kalau sudah sampai mengalir itu najis. Jadi ketika sholat, mau mimisan, mau apa ya, ya ini yang harus dibersihkan dulu ya. Nanti diulang lagi sholatnya karena itu membawa najis. Nggih. Kalau kita wudhu kan airnya kan air mutlak ya sih. Masuk juga mandi ya. Ya suci dan mensucikan. Nah, fenomena perumahan sekarang itu kan bak mandinya kan kecil-kecil. Dan dikategorikan mungkin itu kurang dari 2 bola kan. Apakah itu juga pengaruh terhadap ketika kita mandi besar dengan air yang kurang dari bola yang kemungkinan ketika kita biar itu basuh itu airnya kembali ke bab lagi itu kan akhirnya jadi air tak mandi. Apakah mandinya tetap dikatakan sah atau bagaimana? Tetap sah. Jadi air yang sedikit terkena air mustakmal itu bukan terus airnya jadi mustakmal, enggak. Air yang mustakmal itu kecuali kalau berubah loh ya, apa namanya sebab apa kena apa terus ya sabun apa berubah yang sedikit tadi. Tapi selama masih bersih ya, air ini tetap bisa digunakan. Jadi bahasanya itu air mustakmal, apa nama air yang suci mensucikan, terus kejatuhan air mustakmal itu tidak berarti terus air itu jadi mustakmal ya, cuman harus dihati-hati gitu air berusaha. Jadi dihati-hati. Makanya yang paling benar basuhan pertama itu yang harus diperhatikan. Jadi mari mandi ya niat setelah disucikan cawi-cawi bersih niat ambek digambyur lah. Basuhan pertama ini sudah kita ratakan dulu. Benar-benar kita ratakan. Nanti kalau sudah wis bebas wis. Basuhan kedua, ketiga itu ndak ada pengaruh ya. Yang penting basuhan pertama ini harus sempurna ya.
di apa ya itu tadi diratakno itu loh ya. Dengan tangan kita diratakan atau 2 kali gayung itu diratakan. Jadi seperti itu.